Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya mau menjawab pertanyaan penting dalam bahasa Indonesia. Pertanyaan penting yang sering ditanyakan dalam bahasa Indonesia. Faktor yang menyebabkan sering terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Faktornya yang pertama adalah keterbatasan waktu dalam pembelajaran menulis. 2. Kurangnya penguasaan kaidah penulisan ejaan. Yang ketiga, kurang teliti dalam menulis. Yang keempat, kurang peduli dengan penulisan yang benar. Yang kelima, kurang teliti saat menulis. Sebagai contoh, silahkan yang benar adalah silakan. Sekedar yang benar adalah sekadar. Praktek yang benar adalah praktik. Analisa yang benar adalah analisis. Perbedaan kutipan langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung selalu meletakkan penulisannya di awal kalimat. Panjang kutipan kurang dari 6 baris, yang kemudian inti gagasan atau ide pokok tulisan diapit dengan 2 tanda petik. Tanda petik tersebut berisi kutipan langsung, sedangkan kutipan tidak langsung tidak perlu menggunakan seperti itu. Kutipan langsung digunakan oleh penulis di awal kalimat dan disertakan tahun beserta halamannya. Sedangkan kutipan tidak langsung, nama penulis selalu diletakkan di akhir kalimat dan juga menyertakan nama penulis beserta tahun terbit sumber tersebut. Kutipan langsung digunakan dalam menulis untuk menjelaskan sesuatu, misalnya definisi tentang kata-kata yang umumnya terjadi. Sedangkan kutipan tidak langsung digunakan oleh penulis untuk memperkuat gagasan atau ide yang kita usulkan, seperti diringkas. Kutipan langsung lebih mudah digunakan karena kutipan langsung tidak memerlukan perubahan, sama persis seperti kalimat aslinya. Sedangkan kutipan tidak langsung, proses perubahan redaksi perlu untuk dilakukan agar tulisan yang dibuat tidak dianggap plagiarisme, seperti lebih diringkas. Nah, sebagai contohnya, yang di kiri contoh penulisan langsung, kutipan langsung, yang di kanan penulisan kutipan tidak langsung. Perbedaan biografi dan bibliografi. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain dengan berbagai sudut pandang terkait dengan tokoh dan dokumen pendukung. Dijelaskan dari lahir hingga meninggal, serta disebutkan jasa dan karya tokoh tersebut. Sedangkan bibliografi adalah daftar buku atau daftar kepustakaan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan, karangan, atau daftar tentang suatu objek ilmu. Dalam dunia penulisan, terutama penulis ilmiah, bibliografi atau kepustakaan merupakan suatu hal yang sangat penting. Bibliografi sedikit mirip dengan daftar pustaka tetapi lebih lengkap. Sebagai contoh, yang di kiri biografi, yang di kanan bibliografi. Perbedaan makna jam dan pukul. Kata jam menunjukkan masa, jangka waktu, atau durasi. Contohnya, aku minum obat setiap 6 jam sekali. Perjalanan ke Jakarta menghabiskan waktu sekitar 7 jam. Setiap hari Minggu, saya berolahraga selama 1 jam di taman. Sedangkan kata pukul, jika yang diungkapkan adalah waktu atau saat di mana peristiwa itu akan terjadi. Contohnya, kegiatan belajar mengajar dimulai pukul 7. Setiap pukul 19, penjual nasi goreng itu lewat depan rumah. Acara tersebut dimulai pukul 9. Bahasa merupakan sistem bunyi bermakna. Maksud dari bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna adalah bahasa itu berupa bunyi-bunyi yang diucapkan oleh alat ucap manusia. Bahasa itu bermakna karena pengungkapannya memiliki makna seperti kucing adalah hewan berkaki 4 yang lucu dan cocok sebagai teman manusia. Sistem lambang bunyi karena digunakan untuk bekerja sama, komunikasi, dan lain-lain. Faktor yang sering terjadi dalam penggunaan tanda koma. Faktornya
Contohnya adalah kompetensi bahasa Indonesia yang rendah atau kurang paham. Seseorang yang kurang peduli dengan penggunaan tanda baca yang benar. Lingkungan yang sering menggunakan tanda baca yang salah. Kurang teliti. Nah, ini sebagai contoh antara yang salah dan yang benar. Perbedaan penggunaan tanda titik dua dan titik koma. Tanda titik dua banyak digunakan untuk menjelaskan perincian. Tanda ini tidak bisa menjadi pengganti konjungsi. Ia dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti penjelasan. Contohnya, anak-anak diminta mengumpulkan bunga-bunga berbau harum yang tumbuh di sekitar taman itu. Titik dua, mawar, melati, dan kenanga. Tetapi tanda titik dua tidak boleh digunakan jika penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Tanda titik dua juga dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian harus diperhatikan jika membuat tulisan susunan struktur seperti organisasi, surat undangan, dan lain-lain. Sebagai contoh, maaf ini kurang rapi. Ketua Ahmad Wijaya, Sekretaris Siti Aminah, Bendahara Gilang Fikri. Sedangkan tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung konjungsi seperti karena, sedangkan, sementara itu, meskipun, dan seterusnya. Untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat yang lain di dalam kalimat majemuk. Contohnya, senja sudah turun. Titik dua, kandang ayam belum ditutup. Selain itu, dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa dan dipakai untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Sebagai contoh, pemilihan ketua, sekretaris, bendahara, titik dua, bawahnya lagi penyusunan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan program kerja, titik dua, dan bawahnya lagi pendataan anggota, dokumentasi, dan aset organisasi. Faktor yang sering terjadi kesalahan penggunaan huruf miring. Faktornya adalah kurang memahami cara penulisan yang benar dalam bahasa Indonesia, kurang teliti saat menulis, yang ketiga, sedang mengantuk. Penggunaan huruf miring dipakai untuk istilah bahasa asing atau tradisional yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Contohnya, wifi dan hotspot itu adalah bahasa asing ya. Wifi, hotspot, greenhouse, workshop, dan marching band harus menggunakan huruf miring. Jika istilah itu sudah ada dalam bahasa Indonesia, sebaiknya menggunakan istilah dalam bahasa Indonesia. Huruf miring juga dipakai untuk menulis judul buku, nama majalah atau surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk daftar pustaka. Contohnya, saya sudah membaca buku Sapiens Riwayat Singkat Umat Manusia. Itu harus dimiringkan, karya Yuval Noah Harari. Bentuk kesalahan penulisan huruf vokal dan konsonan. Huruf vokal adalah bunyi ujaran akibat adanya udara yang keluar dari paru-paru tidak terkena hambatan. Huruf yang melambangkan huruf vokal adalah A, I, U, E, dan O. Sebagai contoh, Boyolali menggunakan I yang benar. Monggo kerso menggunakan A, O-nya diganti A. Mangga kersa. Sedangkan huruf konsonan adalah huruf yang selain huruf vokal. Berarti selain A, I, U, E, O adalah huruf konsonan. Huruf konsonan tertentu yang membentuk intonasi baru adalah gabungan huruf konsonan seperti NG, NY, SY, dan KH. Sebagai contoh, Podomoro itu salah, harus memakai pada, DH, marah. Ibu Cipto, yang benar adalah Ibu Cipta. Terima kasih yang sudah menonton ya. Sudah selesai.